Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aufa Rizky Kusuma, dan saya akan mempresentasikan terkait dengan makalah saya yang berjudul Enhancing Protection for Database Management System via Encryption Using RSA and AES Algorithm. Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan abstraknya, terkait dengan latar belakang dari paper ini. Kita melihat bahwa pada era digital saat ini informasi esensial, informasi pribadi sudah menjadi sebuah aset, ya. Bahwasanya kita melihat bahwa, dengan adanya digitalisasi, informasi esensial, informasi personal, itu sudah semakin tersedia di internet, ya. Tentunya ini, accessible ya, menjadi lebih accessible. Tentunya ini bisa menjadi kabar baik ya, bagi banyak banyak bidang dalam kehidupan. Contohnya dalam m-banking, kita bisa menggunakan data tersebut sebagai verification ya, seperti nomor ID, nomor KTP, ya, nomor paspor, dan sebagai data-data pribadi lainnya. Tapi tentunya ini datang dengan sebuah trade off, di mana sangat mungkin informasi kita itu dicuri dan disalahgunakan oleh orang, gitu. Nah, kita sudah melihat ada beberapa kejadian hal itu terjadi, ya. Ada istilahnya pencurian data oleh orang-orang yang kita tidak inginkan, gitu. Seperti contohnya ya Pusat Data Nasional itu pernah kebobolan, pernah kehilangan data, dicuri datanya dan membuat 210 kurang lebih ya, dalam ini 210 agencies itu terdampak, baik pusat dan, daerah. Tentunya kita tidak mau ini terjadi lagi, gitu ya. Nah, salah satu yang membuat hal itu terjadi, sebetulnya ya tentu ini adalah masalah yang cukup kompleks. Tapi salah satunya dikarenakan penyimpanan database, penyimpanan informasi dalam database itu masih berbasis plain text. Apalagi di instansi pemerintah, kita akui saja ya, bahwasanya, di sini pemerintah masih belum aware, atau mungkin organisasi itu masih belum aware bahwa itu sangat berbahaya, ya. Karena ketika orang dari luar itu berhasil membobol, maka dia bisa kalau tidak dienkripsi datanya, maka dia langsung bisa mendapatkan informasinya. Namun di satu sisi ketika dienkripsi, maka belum tentu ketika mendapatkan informasinya bisa langsung di-decrypt karena masih dalam berupa ciphertext, masih berupa, informasi yang dienkripsi, gitu ya. Nah, oleh karena itu saya sebuah solusi di mana bagaimana kalau misalkan database management system, sistem manajemen data, basis data, itu harus menggunakan enkripsi pada, pada database-nya, terutama pada field-field ya, dalam database kan ada field-nya, itu harus dienkripsi dengan informasi, harus dienkripsi dengan sebuah algoritma enkripsi. Nah, dalam hal ini, paper ini akan mengeksplorasi terkait dengan alternatif solusi dengan menggunakan algoritma RSA dan AES gitu ya. Nah, di mana ini adalah hybrid encryption. Hybrid encryption dalam artian nanti akan setelah dibungkus informasi itu dengan AES akan dibungkus dengan RSA gitu ya. Nah, untuk, theoretical framework yang akan digunakan dengan menggunakan dalam paper ini, yang pasti akan sangat berkaitan dengan number theory ya. Ada beberapa konsep yang akan muncul dalam paper ini ya. Utamanya terkait dengan prime number ya karena untuk pembangkitan RSA, kemudian kita juga butuh untuk modulus inverse untuk di RSA juga. Untuk AES sebetulnya dia akan lebih kepada matrix multiplication dan juga Galois field, yang mana mungkin akan di luar dari scope MATIS, tapi kita akan coba sedikit bahas, ya. Tapi prinsipalnya sebetulnya dapat mudah dimengerti, ya. Modulus inverse dari suatu persamaan kongruensi, ya. Kemudian tentunya kriptografi adalah, eee, yang akan juga muncul, karena basically yang kita lakukan saat ini adalah kriptografi, yang adalah sebuah metode untuk memproteksi data. Untuk proteksi data dengan cara mengubah informasinya itu menjadi sebuah gibberish text gitu, atau kita sebut sebagai ciphertext. Nah selanjutnya, eee RSA, algoritma RSA, ya, algoritma RSA, yaitu sebuah enkripsi, sebuah kunci enkripsi yang adalah asymmetric cryptography. Asymmetric cryptography dalam artian dia mempunyai dua buah kunci,
ya untuk enkripsinya, yaitu menggunakan public dan private keys. Sehingga orang dengan hanya menggunakan public keys itu tidak bisa langsung mendekripsi sebuah informasi. Harus menggunakan private keys, yang mana dalam RSA ini sangat sulit untuk ditembus secara teoretik, gitu ya. Karena nanti pada dasarnya pembangkitan ya ini berkaitan dengan prosesnya gitu ya. Jadi proses dari RSA itu sendiri terdiri dari dua buah bagian, yaitu tiga buah bagian: key generation, pembangkitan kuncinya, public dan private, encryption dan decryption. Gitu. Dimana pada key generation nanti akan dipilih dua buah bilangan prima, kemudian bilangan prima tersebut dikalikan. Nah, nantinya akan dari sini terbentuk sebuah public key E dan sebuah private key D, gitu ya. Nah, public key ini akan sangat besar nilainya, private key pun juga, gitu ya. Nah, karena private key ini besar, dilihat bahwa nanti dari persamaan ini sangat sulit untuk dikomputasi sebetulnya. Karena D-nya besar, sehingga kongruensi yang harus dihitung itu juga sangat besar. Sehingga akan sangat sulit, gitu ya. Nah, nanti dari sini akan terbentuk sebuah private key N, E dan private key N, D, gitu ya. Nah, nantinya enkripsi itu akan menggunakan ini. Jadi enkripsi akan menggunakan C sama dengan M to the power of I modulo N. Decryption juga sebetulnya juga punya bentuk yang sama. Nah, karena ini bisa dibuktikan bahwa dari cipher bisa menjadi dari plain text bisa menjadi cipher, dan dari cipher bisa menjadi plain text. Ya. Nah, yang sulit adalah mencari private key ini yang nanti akan sangat besar, gitu ya. Nah, selanjutnya terkait dengan algoritma AES. AES ini sebetulnya Advanced Encryption Standard yang ditetapkan oleh National Institute of Standard and Technology di tahun 2001 sebagai pengganti dari DIS, gitu ya. Nah, eh, algoritmanya sebetulnya bernama Rindell algorithm. Rindell algorithm ini secara komputasi gitu ya, dengan menggunakan, jadi nanti AES ini ada beberapa, oh ya sebelumnya AES ini sebetulnya adalah merupakan jenis asymmetric key, symmetric cryptography ya. Dalam artian AES ini hanya menggunakan satu kunci ya. Tapi walaupun hanya menggunakan satu kunci, dia punya, length dari key-nya ini sangat panjang, yaitu 128 bit, ada 128, 192, dan 256. Nah, pada 128 saja, ya, dia akan punya at minimum 2 × 138 possibilities. Di mana dengan menggunakan superkomputer, kalau dicoba di brute force, itu butuhkan 5,4 × 10⁻18 tahun, gitu ya. Sehingga ini algoritmanya sangat, dengan menggunakan superkomputer pun tidak bisa, gitu ya. Walaupun ini mungkin bisa menjadi bahan penelitian lebih lanjut, apakah karena ini kan sudah lumayan lama ya, 2001, bisa menjadi bahan evaluasi apakah algoritma ini masih relevan atau tidak, gitu ya. Tapi secara umum dia terdiri dari beberapa steps, gitu ya. Framework dari Rindell itu ada, pertama dia akan, jadi pada sebuah bit, misalkan string gitu ya. Jadi string itu mau sepanjang apapun dalam algoritma Rindell, itu dia akan dibagi menjadi, misalkan untuk penjelasan ini kita pakai 128 bit. Pada 128 bit ini, ya misalkan ada 1000 bit, maka akan dibagi itu menjadi 128 bit, 128 bit, 128 bit, gitu ya. Nah, untuk misalkan 128 bit pertama, dia akan dilakukan add round key, ya. Jadi nantinya perlu diketahui bahwa nanti 128 bit ini kan berarti ada 16 bytes ya. Nah, 16 byte ini akan dibentuk sebuah matriks 4 × 4. 4 × 4 yang berisi elemen-elemennya, elemen-elemen dari tiap array of karakter yang tadi diubah menjadi sebuah matriks, gitu ya. Nah, nantinya matriks ini akan pertama di XOR-kan. Jadi kan kita initial state itu kan berarti nanti awalnya tadi kita sudah membentuk sebuah matriks uh, dari dari array of karakter yang tadi ya. Kemudian nanti di XOR-kan. Ini untuk proses inisialisasi. Nah, kemudian nanti akan dilakukan ini.
subbytes, shift row, mix column, add round key selama misalkan untuk 128 bit itu sudah tetap, yaitu dia akan diiterasi proses ini sebanyak 10 round. Nah, untuk 192, 12, 256, 14 gitu ya. Nah, untuk N-1 langkah-langkahnya adalah ini. Jadi kalau 10 dalam 9 round dilakukan ini. Nah, round terakhir akan dilakukan ini. Yang perbedaannya hanyalah di sini tidak ada mix column untuk round terakhir, gitu ya. Nah, sub bytes artinya nanti dia akan diganti ya, akan mengganti ya substitusi ya. Jadi bytes-bytes yang tadi di matriks 4 kali 4 akan diganti dengan eh, elemennya itu akan diganti dengan elemen yang berkorespondensi di S-box. Misalkan elemen S yang adalah di 1,1 dia punya misalkan nilainya adalah XY. Ini adalah representasi heksadesimalnya. S1,1 punya nilai XY. Nah, nanti dicari di S-box-nya ini nilai XY ini padanannya apa. Misalkan padanannya ternyata adalah AB, maka nanti nilai S1,1 akan diganti dengan AB. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan itu dilakukan untuk semua elemen matriksnya. Kemudian nanti akan dilakukan shift row, artinya nanti akan digeser ke kiri. Jadi array yang tadi setelah di subbytes, maka nanti akan digeser ke kiri. Misalkan saya punya elemennya seperti ini, ya, kita punya seperti ini, maka nanti untuk dan nanti geserannya akan bergantung pada row keberapa. Misalkan pada row ke 0, maka dia akan digeser ke 0 sebanyak 0 ke kiri. Pada baris ke 1, maka dia akan digeser ke kiri sebanyak 1 kali. Ini digeser ke kiri, ini digeser ke kiri. Nah, ini berarti jadinya ke kanan nih. Dan ini jadinya ke sini, gitu. Dan itu berlaku untuk selanjutnya. Nah, kemudian terakhir mix column. Mix column itu berarti nanti datanya akan di-randomize. Caranya di-randomize adalah bagaimana? Jadi nanti dia akan dikalikan si array-array-nya ini bisa dilihat bahwa misalkan ini misalkan array-nya kurang lebih seperti ini ya. Array-nya adalah kurang lebih seperti ini, tidak begitu akurat, tapi ini mungkin bisa menjadi gambaran, ya. Nah, jadi misalkan ini S 0,0 ya, 0,0 dan ini S 0,1 dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti tiap kolomnya ini 0,0 1,1 ya, 1,2 ya, dan seterusnya gitu. 2,0 dalam hal ini ya. Ini 3,0 gitu ya. Nah, nanti dia akan dikalikan dengan sebuah perkalian matriks gitu ya. Nah, perkalian matriksnya ini bukan perkalian matriks biasa, dia akan sebetulnya dia adalah sebuah perkalian di field Galois field gitu ya, yang dinyatakan oleh persamaan ini gitu. Tapi pada intinya sebetulnya dia akan mengacak-acak saja ya. Dia akan diacak-acak istilahnya akan dikalikan sehingga menghasilkan sebuah elemen baru. Ya, di mana dia dikalikan oleh ini gitu. Nah, yang terakhir adalah add round keys. Pada dasarnya nanti dia akan dilakukan XOR lagi, ya, XOR lagi. Tapi jadi tiap round itu dia punya keys-nya masing-masing, array of key-nya masing-masing, gitu ya. Nah, nanti dia akan di elemen-elemennya ini, setiap kolom ini akan punya, ya ini adalah array of keys-nya itu tadi. Array of keys yang tiap round itu berbeda. Nah, nanti dia akan di XOR-kan dengan ini sehingga menghasilkan array state baru. Nah, ini dilakukan sebanyak 10 kali untuk ukuran 128 bit. Dan ini akan dilakukan terus-menerus untuk elemen yang lain gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan berpindah pada solusinya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan demo pada solusi saya. Jadi di sini ada beberapa folder, ada folder app. App ini berisi logika-logika, semua disimpan di sini. Ada password strength, ya encryption, ya ini adalah algoritma enkripsinya. Saya menggunakan beberapa library yang sudah dicantumkan dalam paper untuk beberapa library apa saja yang digunakan. Tapi yang pasti saya menggunakan algoritma crypto cipher, public key dan random ya, dari crypto ya. Di mana di sini berguna untuk efisiensi ya. Jadi kita tidak menuliskan dari awal, algoritma enkripsinya gitu, tapi menggunakan library yang sudah ada untuk keefektifan.
Nah, selanjutnya juga ini, untuk setup database dan untuk CSV gitu ya, penyimpanan CSV. Kemudian ada data, di sini akan disimpan private key dan public key-nya, dan di sini ada UserDB yang bisa dibuka dengan menggunakan, SQLite ya, SQLite. Kemudian ini GUI-nya untuk tampilan dan script ini untuk dummy data. Oke. Nah, untuk demonya, oke, saya akan menjalankan, main.py ya. Saya akan menjalankan main.python. Nah, ini adalah tampilan awalnya, Secure Database Management System. Nah, dalam program, nanti otomatis dia akan mengecek apakah sudah ada admin apa belum. Nah, ketika belum ada admin, maka akan ditambahkan. Nah, tapi karena di sini sudah ada admin, yaitu Aufar Kusuma, maka, dianggap sudah ada, admin, gitu. Nah, kemudian juga nanti akan otomatis menambahkan dummy, karena anggapannya ini adalah data kosongan, gitu ya. Nah, oke, saya akan memasukkan username saya dan akan memasukkan password saya. Ya, seperti ini. Login successful, gitu kan ya. Nah, nanti dia akan masuk ke dalam menu, gitu ya. Nah, dalam menu ini ada beberapa pilihan yang dapat diambil. Ada register new user, about, text to cipher, export user to CSV, view all user, dan logout. Nah, register new user, kita bisa lihat ya. Ada misalkan, eee, Muhammad Muhammad Rizky misalkan. Place of birth di Bandung, 2006, 02, 07, Arkuskus misalkan saja, ya. Kemudian GPA-nya dia nanti ada, jadi dimasukkan GPA ini, ya. Kemudian password. Nah, password ini ditunjukkan juga seberapa kuat, misalkan saya masukkan semuanya kecil, Aufar 12345. Nah, ini medium ya. Kemudian saya masukkan misalkan, Lintah, Untung. Nah, misalkan saya tambahkan 1, 2. Misalkan saya tambah huruf besar. Misalkan saya tambah simbol lain. Nah, simbol kalau ditambah simbol jadi strong. Jadi berubah-ubah tergantung dari kekuatannya. Misalkan saya set aja Aufar aja, gitu ya. Nah, registrasi successful. Nah, nantinya dia akan ditambahkan dalam database. Nah, saya akan buka terlebih dahulu. Eh, Nantinya akan disimpan di sini, ya. Dia akan disimpan pada di sini, di source code-nya, kemudian di data. Nah, ini usernya kita menggunakan, SQLite, ya. Nah, ini adalah datanya. Nah, ini database-nya, ya, dummy database. Nah, tadi kita sudah masukkan nih, Muhammad Rizky, Bandung, 3,5, date of birth, username, encrypted password, dan encrypted key-nya. Nah, jadi di sini terlihat encrypted password dan encrypted key-nya, ya. Jadi langsung sudah tersimpan. Oke. Nah, lanjut, eee saya akan menggunakan about. Nah, about ini sebetulnya hanya menunjukkan informasi dari usernya saja, dari administratornya, tidak terlalu banyak, eee, kepentingannya sebetulnya. Nah, ini yang cukup menarik juga ada text to cipher nih sebetulnya fitur bonus gitu ya. Jadi, dalam artian ya bahwa dalam, database yang biasanya ya tidak ada seperti ini. Tapi ini untuk bonus saja untuk menunjukkan bagaimana algoritma AES ini bekerja. Ini kita bisa memasukkan sembarang plain text itu, misalkan Pak Rinaldi Munir, gitu ya. Nah, kita encrypt, maka akan dihasilkan ciphertext. Dan ada AES key-nya, karena kembali lagi AES tadi kan butuh key-nya berapa. Nah, misalkan kita ingin mendecrypt, kita masukkan, kalau kita langsung decrypt, kita tidak bisa, karena incorrect AES key length. Nah, kita harus masukkan AES-nya yang adalah ini. Kita masukkan, kita decrypt, maka akan dapat, yaitu Pak Rinaldi Munir. Oke. Nah, kita tutup, kemudian kita bisa export user to CSV. Nah, dia akan langsung mengekspor, ya. Dan kita bisa langsung lihat, wah ini adalah data yang tadi. Nah, yang di print hanyalah name, place of birth, date of birth, username, dan GPA. Nah, tadi ada nih data kita, yaitu Muhammad Rizky, 3,5 Parkuskus. Oke. Nah, kemudian kita akan lanjutkan ke view all user. Nah, ini sebetulnya kita melihat aja, melihat database yang sudah ada. Nah, kita bisa sorting berdasarkan apa, misalkan name, ini, ascending, ini descending. Nah, ini descending ya, berdasarkan name-nya. Kemudian dari GPA, nah ini 0,006, 0,7 dan seterusnya ya, sampai yang tertinggi 4.
Kemudian saya punya GPA yang dari highest, maka 4,0 dan seterusnya, ya, dari GPA-nya, gitu. Dan yang terakhir adalah logout. Jadi logout ini adalah ya sebetulnya kita mengakhiri program, oke? Kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk yang username tadi bisa saya testing betulnya ya. Kalau misalkan salah nanti tidak bisa. Nah, incorrect password gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk testingnya saja. Sepertinya kurang lebih seperti itu yang ingin saya sampaikan pada demo kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.